Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqala al-imam As-Suyuti fi kitabih Lubabil Hadis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum id-darani amin radhiyallahu anhum bilang qala wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam man wajabat alaihi zakah falam yadfa'ha fahuwa finnar. Masyaallah, masyaallah, waliyadzubillah. Utawi sapane wong wajibat iku wajib alaihi ngatasi manapa zakatu zakat. Barang siapa yang wajib berzakat. Falam yadfa'ha mongko ora nuli ora nguwehaken sapa man ing zakat. Bahwa mengutawi man iku fitnari ing dalam neraka. Barang siapa yang wajib berzakat kemudian dia tidak membayarkannya, tidak mengeluarkan zakat itu, maka dia di dalam neraka. Kenapa sampai seberat itu? Yang pertama yang harus kita ketahui adalah karena zakat adalah wajib. Barang yang wajib itu harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan mendapatkan dosa. Yang kedua, ketika seseorang wajib berzakat kemudian tidak membayar zakat, maka yang dimakan itu berarti bukan makanan dia. Bukan murni makanan dia, tetapi makanannya itu bercampur dengan punya orang lain yang tanpa izin. Berarti dia makan barang orang lain tanpa izin, itu sudah tidak boleh. Dan kalau makan atau menggunakan harta orang lain, itu tanpa izin dan bahkan kayak dianggap itu adalah haknya dia, maka itu termasuk gosok. Jadi sudah makannya tidak boleh, menggunakan harta yang harus dizakati tidak boleh, juga dia termasuk orang yang gosok. Jadi berdobel-dobel, berlipat-lipat dosanya dia itu. Di samping kewajibannya tidak ditunaikan berarti dia akan berdosa. Yang kedua, yang harta yang tidak dizakatkan dia pakai, apakah dipakai makan atau dipakai beli apa, maka hasil beliannya juga tidak halal. Kenapa? Karena di dalamnya ada milik orang lain. Nah, kalau dia sampai menggunakan harta yang tidak dizakati, berarti seolah-olah dia mengklaim bahwa itu adalah hartanya dia. Kalau dia mengklaim bahwa itu hartanya dia sehingga bebas menggunakannya, mentasarufkannya, maka dia berarti termasuk ghosab. Karena ghosab itu artinya itu menguasai barang orang lain tanpa ada izin. Nah, makanya berlipat-lipat. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan, man wajabat alaihi zakah falam yadfa'ha fahuwa finnar. Karena memang berlipat-lipat di dalamnya itu. Nah, makanya hati-hati, zakat itu sangat penting sekali. Yang nomor 4, zakat itu adalah penyeimbang kehidupan manusia yang merupakan bentuk dari rahmat Allah. Kalau orang berzakat berarti dia telah menyalurkan rahmat Allah kepada orang lain, kepada yang berhak menerima. Berarti dia menyalurkan atau memberikan hak mereka itu sebagai wujud rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang itu melalui dia. Tetapi kalau misalnya dia tidak meluarkan zakatnya, berarti seolah-olah dia itu memutus rahmat Allah supaya orang lain tidak merasakan rahmat Allah, supaya orang lain tidak menikmati nikmat Allah.
Ini kalau seperti ini sama saja dengan orang yang hasud. Nah, kalau orang hasud itu kan tidak mau kawannya atau siapa dapat sesuatu, maunya diklaim sendiri. Nah, ini namanya hasud. Nah, kalau seperti itu ya pantas saja Rasulullah menjelaskan man wajabat alaihi zakah falam yadfa'ha fahuwa fin. Karena di dalam orang yang tidak mengeluarkan zakat ini dosa yang berlipat-lipat. Nah, dosa yang berlipat-lipat. Makanya bahaya sekali. Jangan dikira orang yang tidak berzakat karena dia ini hanya tidak melakukan kewajiban saja, tetapi di dalamnya banyak dosa-dosa yang dia tidak tahu. Setidaknya ada 5 dosa yang dia tanggung. Kalau orang tidak memberikan haknya kepada orang lain yang berhak, maka dia seolah-olah itu dia melarang, menghalang-halangi sampainya rahmat Allah kepada orang itu. Sampainya nikmat Allah kepada orang itu. Maka mestinya diberikan agar seseorang itu menerima nikmat Allah, menerima rahmat Allah. Kita setiap hari pengen meminta rahmat Allah, meminta nikmat Allah. Lah kok malah orang lain tidak boleh. Ini kan berarti hasud. Gak mau orang itu mendapatkan rahmat Allah. Ini namanya hasud, hasad. Nah, ini tidak boleh. Makanya ketika orang itu tidak mengeluarkan zakatnya, fahuwa finnar. Jadi bahaya sekali, sangat-sangat bahaya. Zakat, karena itu adalah bentuk rahmat Allah kepada manusia di dunia ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man mana'a zakah, mana Allah taala anhu hifdzul mal. Tapi sapane wong iku manaan nyegah sapa man. Nyegah zakata ing zakat. Barang siapa mencegah zakat. Nah, ini barang siapa mencegah zakat, kalimatnya itu kalimat yang oleh bahasa Arab ini berarti umum, tidak memandang bulu. Barang siapa yang mencegah zakat, ada kalanya yang mencegah zakat orang yang punya harta yang harus dizakati kemudian tidak membayar zakat, berarti termasuk orang yang mencegah zakat, melarang zakat. Ada kalanya orang yang melarang zakat atau mencegah zakat itu panitia atau siapalah orangnya yang bertugas misalnya. Yang aslinya mendapatkan zakat ternyata tidak mendapatkan zakat. Atau menjadi penyebab orang ini mestinya zakat, tetapi karena ada orang udah nggak usah zakat saja misalnya. Karena keperluan ini, maka dia juga termasuk orang yang melarang zakat, mencegah zakat. Ini hati-hati. Jadi kalimat Rasulullah ini kalau menurut bahasa Arab itu berarti umum, karena itu ada syarat wa masyrut. Ada syarat wa masyrut. Jadi man syartiyah atau man mausul itu semuanya berfaidah dalam bahasa Arab itu. Maknanya umum, siapa saja yang menjadi penyebab orang itu tidak mengeluarkan zakat atau zakat tidak diberikan kepada yang berhak. Maka ada fakir miskin yang mestinya berhak mendapatkan zakat ternyata tidak dapat. Kenapa? Karena ada orang ini masuk di dalamnya. Ini namanya umum. Nah, kalau ada orang seperti ini, maka gimana? Mana Allah? Mongko nyegah sapa Allah Gusti Allah anhu saking man hifdzul mali ing jogo harta. Kalau orang tadi yang mencegah zakat
dengan posisinya yang bagaimana, dengan perannya yang bagaimana, maka Allah tidak mencegah, Allah mencegah dari penjagaan. Artinya hartanya tidak akan dijaga. Hartanya tidak akan dijaga oleh Allah. Artinya tidak aman. Kadang hilang, kadang kebakaran, kadang tenggelam, kadang tahu-tahu habis. Sudah, pokoknya tidak dijaga oleh Allah. Makanya kalau pengen hartanya itu aman dalam suatu daerah atau suatu desa, maka kelolalah zakat dengan sebaik-baiknya. Kalau zakat bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Orang yang kaya sadar akan kewajiban zakat. Kemudian masyarakatnya itu sadar bagaimana pentingnya zakat sehingga dibagikan atau dikelola sebagaimana mestinya. Itu dijamin di daerah itu tentang harta pasti dijaga oleh Allah. Nggak akan ada maling, nggak akan ada perampokan. Karena itu dijaga oleh Allah. Maka jangan sekali-kali kita termasuk orang yang menghalang-halangi zakat. Karena itu adalah zakat seperti tadi yang saya jelaskan, termasuk bagian daripada nikmat Allah, rahmat Allah untuk disampaikan kepada umat manusia, hamba Allah. Jangan sampai kita menjadi penghalang orang itu mendapatkan rahmat. Ini bahaya. Makanya dimanapun, sejarah sudah menjelaskan semuanya bagaimana kurun Khulafaur Rasyidin, semuanya aman, ya semuanya aman. Ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sampai yang Sayyidina Ali, itu istilah masalah harta benda itu tidak ada soal sama sekali. Sampai kemudian pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu nggak ada masalah. Maksudnya dalam kegoncangan ekonomi. Jadi zakat itu salah satu bentuk kepedulian sosial yang nyata, yang meskipun itu adalah suatu kewajiban, tetapi bentuk Allah mengatur dunia ini. Kenapa Allah memberikan rezeki kepada orang lebih sampai dia menjadi orang kaya? Kemudian menjadikan orang sebagian miskin, bahkan tidak punya apa-apa. Ini jangan dikira kemudian tidak ada hikmah atau rahmat Allah. Orang miskin merasakan, wah itu orang kaya enak, kalau saya sengsara, karena mau begini aja susah, begini susah. Nganggapnya dia nggak berdapat rahmat. Maka seorang miskin itu tidak seperti itu harusnya. Karena orang kaya harus menyantuni dia, bahkan sekalipun bukan zakat loh, sekalipun bukan zakat. Maka kalau misalnya tetangganya itu orang yang nggak punya, maka wajib, bukan zakat loh ini, bukan zakat. Punya tetangga yang tidak punya sama sekali, maka orang yang punya harus memberikan kecukupan bagi dia. Kenapa? Karena ini termasuk hakul muslim. Termasuk hakul muslim. Kalau kita makan, dia harus makan. Jangan sampai kita makan, dia tidak makan. Tidak boleh. Karena ini, makanya ada hukukul jar, ada hak-hak bertetangga. Ada hak-hak teman. Ada hak, ini semuanya sudah diatur semuanya. Makanya hikmah Allah menciptakan atau menjadikan orang miskin, menjadi orang fakir. Itu supaya sebagai penolak bala daripada orang kaya aslinya itu. Supaya dia selamat, supaya hartanya juga selamat. Dengan cara apa? Menyantuni. Karena Allah mungkin saja langsung memberikan orang fakir, menjadikan orang itu kaya, memberikan rezeki banyak misalnya. Itu Allah mampu. Jelas mampu. Tapi Allah tidak memberikan seperti itu. Kenapa? Karena supaya kita sebagai umat manusia, itu seberapa kita menghayati bagaimana kita menerima rahmat Allah, menerima nikmat Allah. Jangan dimonopoli. Kalau dia tidak punya, mesti kita ini. Kalau dia butuh, maka kita ini. Makanya berapa hadis banyak sekali Rasulullah SAW menjelaskan, man farraja kurbatan min kurbatal mu'min min kurabid dunya farrajallahu
qurbahu min qurbi yaumil akhir, yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan atau membahayakan, mengentaskan dari kesusahan-kesusahan orang itu, menghilangkan kesusahan, orang susah menjadi bunga, menjadi bergembira, maka Allah akan jadikan dia di yaumil qiyamah dari kesusahan, penderitaan yang di yaumil akhirat. Ini janji, bukan sembarangan, karena memang itu rahmat Allah di dalamnya. Sebagai manusia berkewajiban itu. Makanya diciptakan oleh Allah kaya, maka harus menyantuni yang tidak kaya. Jangan dikira harta yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah, oh usahanya mudah, sukses semuanya, berkat kerja saya misalnya. Jangan, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Kita kerja cuma ikhtiar. Berapa banyak orang yang kerja tapi nggak dapat. Nah, makanya jangan sampai diklaim itu adalah harta saya asal dari kerja saya. Tidak, itu semuanya pemberian Allah. Kalau tidak bukti nyata, Qarun yang terkenal dengan kekayaan sampai sekarang kan ada harta karun. Harta karun itu kan memang sejarahnya Qarun. Kayanya kayak apa? Bahkan dia itu orang alim loh. Bukan orang sembarangan. Qarun itu orang cerdas sekali dengan keilmuannya itu. Muridnya Nabi Musa alaihi salam. Hafal Taurat. Itu Qarun. Pengikutnya muridnya Nabi Musa alaihi salam hafal Taurat dengan kecerdasannya, cerdas sekali. Qarun itu. Tapi ketika dia dengan kecerdasannya kemudian berusaha dan bisa mengumpulkan kekayaan macam-macam, kemudian diklaim. Wa ma utituhu min ilmin indi. Innama utituhu min ilmin indi. Yang saya peroleh, yang saya miliki semuanya adalah berkat ilmu saya. Berkat kerja keras saya. Akibatnya apa? Dibalik oleh Allah. Tidak ada apa-apanya itu. Langsung dibalik, tertimbun semuanya. Istananya kenapa? Diklaim sendiri. Padahal tidak seperti itu. Makanya kita harus paham. Zakat itu memang diwajibkan. Setidaknya wajib. Kenapa wajib? Karena memang karakter manusia itu pelit. Eman-eman kalau punya harta itu mau dikasihkan ke siapa tuh eman-eman, sayang. Pengennya gegem sendiri, pengennya enak sendiri. Yang lain masa bodoh. Yang penting aku enak, bisa makan enak, bisa begini. Yang lain bukan seperti itu. Itu karakter manusia seperti itu. Makanya kemudian sampai diwajibkan. Paling tidak zakat tok yang wajib itu. Karena manusia punya karakter seperti itu. Hubus syahwas, hubul mal, hubul jah, dan seterusnya itu begitu. Makanya kemudian harus diwajibkan karena karakter manusia ada medit itu, ada pelit itu, pengennya dikuasai sendiri, makanya diwajibkan oleh Allah. Ini zakat. Sudah diwajibkan aja masih banyak yang tidak zakat. Bagaimana kalau tidak Makanya akibatnya yang kaya makin kaya, yang miskin masih miskin. Yang kaya sudah bisa menikmati apa saja, yang miskin makin pusing hidupnya tuh. Ini karena ketimpangan. Maka untuk mengatur kehidupan sosial, ini Rasulullah menjelaskan dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menghalangi zakat, maka hartanya tidak akan terjaga. Oh, ini sudah ini, dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang zakat. Bukan hanya zakat, bahkan sodako atau apalah. Kalau kita punya dan tetangga kita, teman kita nggak punya, kita harus ngasih. Kalau dia butuh harus kita ini. Kenapa? Ya karena kita berarti menyalurkan rahmat Allah, bahwa rahmat Allah sampai ke dia, nikmat Allah sampai ke dia. Makanya jangan dihalang-halangi. Itu namanya keadilan. Makanya ada keseimbangan. Makanya kalau dalam hadis itu ada qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia itu bisa tenang, bisa tentrem, bisa damai, bisa jejeg lah istilahnya, bisa tegak, enak semuanya dengan 4 macam. Yang pertama dengan
kedermawanan orang kaya. Bisa khawatir agnia, orang kaya dermawan. Tuh. Terus bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Ada orang kaya yang dermawan, ada orang alim yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Ya. Terus bi'adlil umaro, yang ketiga itu dengan keadilan pemerintahnya. Penguasanya adil. Dan yang keempat adalah bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. 4 ini berkesinambungan. Kalau memang ingin negara damai, negara tentram, maju istilahnya, masyarakatnya maju, bukan artian ini ya, enggak. Maju itu artinya masyarakatnya merasa tentram, aman, damai, nggak ada yang kelaparan, keamanannya terjamin, apa semuanya lah, itu disitulah ada kenikmatan. Bagaimana kita hidup di dunia istilahnya, berhidup di suatu daerah, di suatu negara, di suatu desa, itu hanya ada 4. Kalau 4 ini semuanya ada, sudah dijamin. Orang kayanya dermawan. Kalau dermawan, nanti yang fakir nggak ada yang merasa sengsara, merasa nelangsa, nggak ada. Karena apa? Karena orang kayanya dermawan, nanti bakal dapat. Dengan ilmunya ulama, ada ilmunya ulamanya, ada ilmunya yang akan menjelaskan, menerangkan, membimbing umat semuanya, ya kan? Itu namanya bi'ilmu ulama, ada ilmunya ulama. Ada juga termasuk pemimpin yang adil, penguasanya adil. Ada ulamanya, ada orang yang kaya, yang dermawan, tapi pemimpinnya nggak adil, kacau, rusak. Ya, rusak. Tapi yang paling penting, kata Imam Ghazali, di antara yang rusak 4 ini misalnya, itu adalah kerusakan yang paling utama karena kerusakan kepemimpinan. Rusaknya pemimpin. Tapi pemimpin rusak itu sumbernya dari ulama. Fasadul umara bi fasadil ulama. Jadi rusaknya pemimpin adalah disebabkan karena rusaknya para ulama. Ulamanya ilmunya nggak jejak, nggak dipegangi semestinya. Ilmunya digunakan untuk cari duit, untuk cari jabatan, untuk cari job apa. Akhirnya apa? Ya sudah, kehancuran pasti. Pemimpinnya nggak takut, pemimpinnya seenaknya sendiri, berlaku begini, berlaku begitu. Ini makanya ulama tanggung jawabnya besar sekali. Jadi kalau mau negara atau daerah, desa jejak tentrem, itu ada 4, yaitu sakhawatil agnia, orang kaya yang kedermawanan orang kaya, bi'ilmil ulama, ilmunya ulama, kemudian bi'adlil umaro, keadilan pemimpin, dan yang terakhir du'ail fuqara, itu doanya orang miskin. Karena doanya orang miskin itu makbul, dikabulkan, diijabahi. Kenapa? Dengan keprihatinannya dia, keprihatinannya dia, maka dia itu seolah-olah orang yang terpinggir, seolah-olah ya, bukan. Dengan perasaan yang susah, dengan ini yang susah. Akhirnya doanya karena Allah itu bersama orang-orang ad-du'afa. Ini Allah itu dekat dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena dia tidak lepas dari, tidak bisa menggapai yang lebih. Maka keadilan Allah, karena orang ini diciptakan oleh Allah fakir, maka Allah mendekat kepada mereka supaya doanya makbul, supaya sayangnya itu betul. Makanya Rasulullah sampai berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina.
Hidupkanlah saya dalam keadaan miskin dan matikanlah saya dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena orang miskin dekat dengan Allah dan nantinya nggak ada hisab. Itu saling membutuhkan. Makanya kita tidak boleh mencepelekan orang fakir, menghina orang miskin. Kita memandang sebelah mata orang miskin, orang fakir nggak punya apa-apa. Tidak, nggak boleh. Karena dengan doanya dia semuanya bisa kabul dan bisa jejak istilahnya. Jadi 4 ini pilar yang harus dibina, harus ada di suatu daerah. Kalau ada 4 ini, sudah dijamin akan damai, tentram, sudah tenang. Jadi memang kuncinya, makanya keadilan Allah, rahmat Allah itu pasti sampai kepada siapapun. Yang tidak sampai karena orangnya yang menghalang, ada yang menghalang-halangi. Makanya tadi kalau orang menghalang-halangi zakat, sama saja menghalangi rahmat Allah, menghalangi kewajiban itu tadi, maka dia sama saja menghalangi rahmat Allah. Menghalangi dari penjagaan hartanya, dia tidak ada aman nantinya. Tidak ada keamanan. Makanya bahaya. Makanya kalau kita tahu bahwa syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah itu sejatinya sudah nggak ada duanya, sudah pengaturannya itu nggak ada duanya. Daripada undang-undang negara yang dibuat oleh manusia, misalnya dimanapun negaranya, pasti ada ketimpangan. Tapi kalau undang-undangnya yang dibuat oleh Allah melalui Rasulullah pasti adil. Cuman kadang-kadang orangnya nggak menerima karena ketakutan yang korupsi konangan, akhirnya nggak bisa kooperatif. Misalnya, akhirnya undang-undangannya misalnya ini ya, secara umum kan begitu, akhirnya dibuat undang-undang yang ini. Dan orangnya nggak takut kepada Allah, ya tambah ini parah lagi. Yang penting menguntungkan. Nah ini loh yang makanya kita tidak boleh diam akan hal ini, karena kalau kita diam berarti sama saja kita mendiamkan kezaliman, mendiamkan ketidakbenaran. Makanya saat-saat yang dikala ada seperti itu, maka orang yang punya ilmu harus bersuara, jangan diam. Kalau diam sama saja dengan syaitonul akhros, setan bisu. Ulama tapi jadi setan bisu. Mestinya dia ngomong karena ada kezaliman, mestinya harus berbicara. Itu. Pokoknya ada rentetannya karena memang semuanya adalah ini rahmat Allah. Jangan dihalang-halangi. Orang ini mestinya dapat sedikit sekian sehingga dia tidak merasa nelangsan apa karena di sampingnya adalah orang kaya misalnya. Maka ada ketimpangan. Dimanapun, kalau misalkan kita ada orang kaya musuh begini, tidak di sebelahnya itu ada orang miskin, sudah dijamin itu tidak bakal ada ketentraman di dalamnya itu. Makanya kalau ada yang kaya maling kaya, yang miskin sudah berarti sudah runyem istilahnya, kezaliman. Jangan biarkan siapapun. Makanya harus diseluruhkan. Kalau misalkan yang pengusaha, apakah yang dari luar negeri apa, semuanya lah pokoknya. Kalau ada orang kaya seperti itu, kemudian ada tetangganya kok miskin, dijamin nggak bakal tentrem daerah itu, atau dalam suatu negara nggak bakal tentrem. Mesti ada. Makanya kalau kita umat Islam, umatnya Nabi itu dengan tetangga itu pasti kenal. Kenapa? Karena kita saling ketemu, ada apa-apa kita kasih, bisa tahu, kita bantu, ada kebutuhan apa, sakit kita tengok. Akhirnya semuanya itu tahu dan damai di situ itu. Tapi kalau kehidupannya tidak seperti itu, orang kaya aja dipagar keliling, satirnya sampai tinggi, orangnya aja nggak tahu di dalam ada orangnya apa, nggak tahu. Gimana mau kenal? Nggak ada istilah hidup bertetangga, nggak bakal ayem. Tuh. Ya, karena memang sudah jelas ini aturannya itu dari Rasulullah tidak seperti itu. Nah, makanya semuanya kenal, tetangga kenal apa semuanya, kan begitu. Nanti akhirnya enak. Oh di sana ada yang ini, oh butuh kita ke sana, kita tengok, kita
apa namanya ngobrol dan lain-lain. Ini yang dimaksud ini. Akhirnya terjadi, oh kamu punya kesulitan, kita bantu. Damai, akhirnya itu damai. Tapi kalau di daerah atau daerah manapun ada orang kaya, orangnya aja nggak tahu. Masuk pakai mobil langsung gerbang tutup misalnya. Bukan misalnya. Ya beda lagi, itu nggak bakal ada ketentraman di daerah itu. Kenapa? Karena ada ketimpangan, tidak ada 4 macam ini. Makanya zakat saja itu Rasulullah menjelaskan, atau dalam ayat itu Rasulullah ketika mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman itu untuk menarik zakat, kata apa? Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim. Ini perintahnya Nabi. Ambil zakat itu, setelah ambil itu zakat itu kemudian dari orang-orang kaya itu diambil, kemudian dibagikan kepada orang-orang kaya dari mereka. Makanya kemudian mazhab kita Syafi'i tidak boleh memindah zakat keluar daerah. Kecuali kalau di daerah sudah dapat semuanya turah, istilahnya nggak butuh lagi, baru diekspos ke daerah lain. Pentingkan dulu yang di daerah itu. Kenapa? Itu tadi. Jadi apa namanya kenyamanan di daerah itu sangat diutamakan. Jangan sampai di daerah itu ada ketimpangan. Karena di daerah sendiri, di sana juga ada yang seperti itu lagi. Gitu. Setiap ada bagiannya masing-masing. Daerah ini maka daerah ini kewajibannya. Daerah sana kewajibannya. Kalau daerah sini udah kesukupan semuanya dah, baru dibagi keluar daerah itu. Dan sebenarnya daerah itu juga harus mengelola seperti ini juga. Nah kalau seperti ini dikelola seperti benar, di sana seperti benar, udah ayam tentrem. Karena tidak ada kealiman itu karena itu tadi tidak ada 4 ini salah satunya. Maka tidak bisa disepelekan. Inilah syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus menyadari, kita harus tahu bahwa ini ya seperti ini sebenarnya. Kalau kita ingin di desa, di daerah manapun ingin tentrem, ya ini 4 ini harus dijaga. Jangan sampai ada orang miskin yang merasa nelangsa. Nelangsanya orang miskin ditangisi para malaikat. Diprotes para malaikat nanti. Ada orang sampai seperti itu makhluk Allah, apalagi itu umat Nabi. Itu umat Nabi kok begitu misalnya. Nggak rela mereka. Siapa yang menjadikan itu? Ya, akhirnya semuanya satu desa kena tuh. Satu daerah kena. Nah makanya itu tadi. Makanya dijaga. Itu tadi. Makanya jangan ini. Semuanya, Masya Allah. Kalau kita sadar ini itu ayam tentrem. Ya perlu ini. Itu. Nah, sampai di sini. Insya Allah nanti kita sudah masuk pada bab yang ke-17. Tentang sedekah nanti insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah, difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala modal kita untuk bersiap-siap menjadi umat Nabi yang sejati, yang dicintai oleh Nabi, yang dibanggakan Nabi, yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam.